Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar soleh-solehah kelas 6 yang Ustazah cintai karena Allah? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan, iman dan Islam selalu menyertai kita. Baik soleh-solehah, hari ini adalah hari Jumat, tanggal 28 Agustus, bertepatan dengan 9 Muharram tahun Hijriah. Pada puasa semua? Ya, karena hari ini kita disunahkan untuk puasa Tasyu'a di bulan Muharram. Dan jangan lupa besok hari Sabtu kita juga melaksanakan puasa sunnah, yaitu 10 Muharram, puasa Asyura. Ya. Baik, kita ketemu lagi dalam mentoring. Di sini sebelum Ustazah menyampaikan materinya, kita baca sama-sama ya. Dibuka Al-Qur'annya, surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 94 ya. Sudah ketemu? Baik. Kita mulai membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan, kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu, demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam surat At-Taubah ini ternyata ceritanya adalah tentang kebohongan ya. Kebohongan dari orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu adalah orang yang suka berbohong. Ternyata apa yang dilakukan dan diucapkan itu tidak sama. Baik, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan materi mentoring, yaitu tentang pengaruh berbohong ya. Di sini ada dalam At-Tib An-Nawawi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa orang yang suka berbohong akan menerima akibatnya. Berbohong dapat mengakibatkan wajah kusam dan hilang keceriaannya. Hal ini senada dengan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari. Dalam hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat orang yang merobek mulutnya hingga ke belakang tengkuknya. Itu adalah siksaan yang akan diterima orang yang suka berbohong. Naudzubillah ya. Ternyata imbalan bagi orang-orang yang berbohong itu sungguh luar biasa. Insya Allah anak-anak Ustazah soleh-solehah semua tidak pernah berbohong ya. Insya Allah enggak. Ustazah yakin anak SDIT tidak pernah berbohong. Baik, apa sih dampak dari kita melakukan kebohongan? Dampak buruknya Ustazah akan sampaikan. Di sini ada beberapa dampak buruknya dari orang-orang yang melakukan kebohongan.
Yang pertama adalah susah mendapatkan kepercayaan orang lain, ya. Kalau kita suka berbohong, itu pasti kita tidak akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Masih ingat cerita dari Rasulullah yang dikenal dengan Al-Amin, dapat dipercaya. Dan ketika itu kota Mekah terjadi bencana banjir yang luar biasa, bencana banjir yang besar, dan mengakibatkan Ka'bah rusak parah, ya kan? Ketika itu para pemimpin kafir Quraisy berselisih paham, ya, bertengkar siapa yang berhak mendapatkan meletakkan Hajar Aswad, ya kan? Dia saling berebut untuk meletakkan Hajar Aswad. Karena pada waktu itu Ka'bah rusak parah, ya. Tetapi ada salah satu tetua dari orang-orang situ, dia mengatakan siapa yang kita lihat pertama kali masuk masjid, dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Masih ingat cerita tersebut? Dan ternyata siapa yang pertama kali masuk masjid? Ialah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seketika itu orang-orang langsung menyetujuinya, karena Rasulullah dikenal dengan orang yang dapat dipercaya, ya kan? Al-Amin. Jadi dampak buruknya yang pertama tadi adalah kita tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Tapi kalau bisa, jauhi yang namanya kebohongan. Yang kedua adalah hari-harimu akan diwarnai dengan kegelisahan. So pasti ya, kalau kita sudah berbohong, dengan kebohongan tersebut kita akan gelisah karena kita tidak merasa tidak nyaman dengan kebohongan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekali berbohong, kamu akan terus melakukan untuk menutupi ketidakjujuran, ya. Jadi kebiasaan berbohong itu dampaknya luar biasa. Kalau sekali kita tidak meninggalkan, sekali kita berbohong, kedua kali berbohong, dan seterusnya berbohong, itu lama-lama akan susah kita meninggalkan kebohongan tersebut, karena kita jadikan kebohongan itu untuk menutupi ketidakjujuran kita, ya. Yang keempat, dampak buruk dari kebohongan adalah tak ada kesempatan bagimu untuk berkata jujur, ya. Kalau kita sudah dikenal sama teman-teman kita suka berbohong, maka ketika kita berbicara jujur, teman kita tidak akan mempercayainya. Ustazah punya cerita, ya, tentang seorang gembala dan anjing, ya. Jadi suatu ketika, mungkin sudah pernah dengar cerita ini, ya. Jadi suatu hari ada seorang penggembala itu menggembala kambingnya di tengah hutan, ya. Terus penggembala ini usil, dia ingin mengerjai masyarakat sekitar, ya. Apa yang dikerjakan? Jadi dia itu berteriak, serigala bukan anjing, ya. Dia berteriak begini, tolong, tolong, gitu kan. Ada serigala, tolong, tolong, ada serigala, gitu. Berdatanganlah masyarakat sekitar. Ternyata tidak ada serigala. Sang penggembala tertawa dengan senangnya karena telah berhasil membohongi masyarakat sekitar. Di hari selanjutnya dia tidak puas, dia mengerjai masyarakat lagi, penduduk di sekitar situ. Dia berteriak-teriak lagi, tolong, tolong, ada serigala, tolong, tolong, ada serigala. Datanglah penduduk di sekitar situ lagi, dan apa ternyata serigalanya tidak ada. Sang penggembala tertawa lagi dengan puas. Pada hari di hari selanjutnya, dia ternyata betul-betul nyata
ada serigala, serombongan serigala yang mengejar kambingnya, ingin menerkam kambing-kambingnya. Apa yang dilakukan penggembala? Dia teriak-teriak minta tolong lagi. Tolong, tolong, betul ada serigala, tolong, tolong, ada serigala, begitu. Ternyata penduduk di sekitar itu tidak datang karena dia sudah tahu pasti dia dibohongilah lagi. Apa yang terjadi? Semua kambingnya dimakan serigala. Itulah dampak yang keempat tadi, dampak dari kebohongan yang kita lakukan. Tak ada kesempatan bagimu untuk berkata jujur. Walaupun kita sudah jujur, orang lain tidak akan percaya lagi karena orang lain sudah tahu kalau kita suka berbohong. Dampak yang terakhir adalah tak hanya soal karir, bahkan kebiasaan buruk itu akan mengganggu kehidupan pribadi kita. Jadi ternyata kalau kita suka berbohong itu akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dampaknya sangat besar, akan merugi. Ada sebuah cerita, Ustazah punya cerita satu lagi ya. Di sebuah pedesaan yang terpencil, hiduplah sebuah keluarga. Ya, ini jauh dari perkotaan. Jadi suatu hari sang anak ingin diajak ayahnya untuk pergi ke kota dengan perjalanan yang cukup jauh, menempuh berkilo-kilometer dengan mengendarai mobil karena sekalian mobilnya ini mau diperbaiki. Sang anak sangat senang sekali diajak ayahnya pergi ke kota karena kesempatan ini tidak terjadi sekali ataupun dua kali aja. Ini kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh sang anak karena bisa pergi ke kota. Pergilah sang anak dan ayah ke kota. Sampai di kota berhenti di bengkel karena ingin memperbaiki mobilnya. Sang ayah memberi tugas ataupun amanah kepada anaknya untuk menunggui mobil tersebut karena sang ayah ada keperluan lain. Sang ayah berjanji jam 5 dia akan menjemput di bengkel tersebut. Lalu apa kata sang anak? Iya ayah, siap, saya akan menunggu mobil di sini sampai jam 5 dan sekalian menunggu ayah mengurus hal lain gitu. Sang ayah pergi dan sang anak menungguin mobilnya diperbaiki. Sang anak dalam hati merasa senang karena dia mempunyai kesempatan kalau di situ ingin menonton di bioskop ya. Sang anak menanti hari itu untuk menonton bioskop. Pergilah sang anak ke bioskop dan setelah menonton film dengan asik terlena dengan waktu, jam sudah menunjukkan jam 17.30. Berarti jam 5.30, setengah 6. Sang anak kalang kabut karena sudah janji sama ayahnya adalah jam 5. Dia cepat buru-buru pergi ke bengkel. Di bengkel ayahnya tidak menemui anaknya. Dan apa yang terjadi? Sang anak berbohong, ditelepon sama ayahnya. Ternyata sang anak berbohong kalau ternyata sang anak ini bilangnya di bengkel mobilnya belum selesai dikerjakan. Ternyata sang ayah menelpon pada tukang bengkel tersebut dan sang bengkel pun menceritakan bahwa anaknya sudah lama tidak ada di bengkel. Ternyata sang ayah datang dan ketemulah di situ sang anak dan ayah tersebut. Apa yang dikatakan ayahnya? Ternyata yang salah ini adalah sang ayah tersebut karena tidak mendidik anaknya dengan baik. Dia bisa berbohong ini karena kebiasaannya. Dan dia tidak menghukum anaknya, tetapi apa yang dilakukan sang ayah ini kesalahan sang ayah
karena telah mendidik kamu. Sebagai hukumannya, sang ayah akan berjalan kaki pulang. Ya, ternyata kasih sayang orang tua kita kepada kita sungguh sangat luar biasa ya. Sampai-sampai kita yang melakukan kesalahan, tapi orang tua yang menanggung beban tersebut. Jadi soleh-solehah yang Ustazah cintai, jangan sekali-kali untuk berbohong, karena kalau sekali dua kali dilaksanakan, kita akan terbiasa untuk melakukan kebohongan. Seperti yang tadi yang Ustazah bacakan, berbohong dapat mengakibatkan wajah kusam dan hilang keceriaan. Ya. Dan imbalannya, Rasulullah pernah melihat orang yang merobek mulutnya hingga ke belakang tengkuknya. Otomatis Rasulullah melihat di mana? Di akhirat kelak. Itu adalah siksaan yang akan diterima orang yang suka berbohong. Ya. Mungkin mentoring yang Ustazah sampaikan cukup sampai sini. Ustazah ulangi sekali lagi, mungkin soleh-soleha bisa mencatatnya ya, dampak buruk yang akan didapatkan oleh seorang pembohong. Yang pertama tadi, susah mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang kedua, hari-harinya akan diwarnai dengan kegelisahan. Yang ketiga, sekali berbohong itu akan terus melakukannya karena adalah untuk menutupi kejujuran. Yang keempat adalah tak ada kesempatan untuk kita untuk berkata jujur. Dan yang terakhir adalah akan mempengaruhi kehidupan pribadi kita ya. Insya Allah Ustazah akhiri, ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.